ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan sektor komoditas, jasa, dan sektor unggulan. Tetapi sebelumnya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Muhammad Khalidin. Kedua, Muhammad Irza Ardianha. Ketiga, Adelia Putri Ivosyoni. Dan yang keempat, Firly Dwi Lestari. Perencanaan sektor komoditas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian komoditas adalah barang dagangan utama, benda niaga, hasil bumi, dan kerajinan yang dimanfaatkan untuk ekspor. Komoditi unggulan adalah komoditi potensial yang dipandang dapat dipersaingkan dengan produk sejenis di daerah lain. Karena di samping memiliki keunggulan komparatif, juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi. Komoditi unggulan merupakan hasil usaha masyarakat yang memiliki peluang pemasaran yang tinggi dan menguntungkan bagi masyarakat. Beberapa kriteria dari komoditi unggulan adalah: yang pertama, mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran, keunikan atau ciri spesifik, kualitas bagus, harga murah. Yang kedua, memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang potensial dan dapat dikembangkan. Yang ketiga, mempunyai nilai tambah tinggi bagi masyarakat. Yang keempat, secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan sumber daya manusia. Yang kelima, layak didukung oleh modal bantuan atau kredit. Selanjutnya, ada juga yang mengatakan bahwa kriteria-kriteria komoditas unggulan adalah: yang pertama, kontributif. Komoditas unggulan haruslah memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pencapaian tujuan utama pembangunan daerah atau dalam keragaan ekonomi makro daerah. Yang kedua, ada artikulatif. Komoditas unggulan haruslah memiliki kemampuan besar sebagai dinamisator bagi pertumbuhan sektor-sektor lain dalam spektrum yang luas. Yang ketiga, progresif. Komoditas unggulan dapat bisa tumbuh secara berkelanjutan dengan laju yang cukup pesat. Yang keempat, ada tangguh. Komoditas unggulan dapat memiliki daya saing dan ketahanan menghadapi gejolak ekonomi, politik, globalisasi maupun alam. Dan yang terakhir ada promotif. Komunitas harus mampu menciptakan tatanan lingkungan yang baik bagi kegiatan perekonomian daerah maupun nasional. Selanjutnya, B. Sektor jasa. 1. Mengenai produktivitas jasa. Sektor industri jasa adalah sektor yang menghasilkan produk berupa jasa, bukan barang sebagaimana sektor manufaktur. Sektor jasa berfokus pada interaksi dengan konsumen, berbeda dengan sektor manufaktur yang hanya berfokus pada pengelolaan barang. Sektor jasa mendukung sektor primer maupun sektor sekunder, dengan memudahkan kedua sektor ini untuk menjual produknya, memudahkan proses produksi, dan meningkatkan efisiensi pada kedua sektor ini. Misalnya, adalah jasa pemasaran yang membantu menjual di pasaran, jasa pendidikan yang melatih tenaga di pabrik, dan jasa perbankan yang membantu menyediakan modal. Berdasarkan evaluasi ekonomi terhadap kinerja yang dicapai dalam proses produksi, produktivitas, efisiensi, dan efektivitas merupakan kriteria yang paling sering dipakai dalam bidang ekonomi. Efisiensi dan efektivitas seringkali dianggap sebagai suatu yang saling berhubungan, tetapi secara konsep keduanya sebenarnya berbeda. Pengertian efisiensi dipahami sebagai aktivitas yang dapat menghasilkan output dengan menggunakan minimum input. Sedangkan efektivitas berkaitan dengan pemilihan bagaimana cara pencapaian tujuan yang tepat. Efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar, sedangkan efektivitas adalah melakukan sesuatu yang benar. Rumusan produktivitas jasa dapat dituliskan sebagai berikut. Produktivitas jasa, kuantitas dan kualitas output per kuantitas dan kualitas input. 2. Dimensi kuantitas input dan output jasa.
Tentang dimensi kuantitas produktivitas jasa, maka dapat diamati bahwa faktor input jasa relatif sama dengan industri manufaktur, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Hanya saja dalam industri jasa, tenaga kerja memegang peranan yang sangat dominan. Di sisi lain, output jasa adalah volume atau jumlah dari jasa yang ditawarkan. Apabila output jasa hanya terdiri dari satu atau sejumlah komponen yang dapat distandarkan, maka volume jasa dapat dengan mudah ditentukan. Sebaliknya, jika output jasa sangat khas, maka sukar untuk menentukan volume jasa tersebut. Hubungan antara input dan output dalam aliran volume jasa sering dilihat sebagai masalah kurangnya storability of service. Yang selanjutnya ada dimensi kualitas input dan output jasa. Kualitas adalah dimensi yang sangat sulit untuk diukur atau dinilai secara objektif. Dalam industri manufaktur, kualitas seringkali diselaraskan dengan tampilan produk yang nyata. Output dalam dimensi kualitas adalah apa yang pelanggan bayar, yang merupakan suatu yang tidak berwujud dan mungkin sangat sukar untuk dinyatakan dalam kuantitas. Proses publishing, yaitu membuat suatu dengan sifat yang tidak berwujud dirubah menjadi lebih berwujud, merupakan proses yang sangat penting karena konsumen seringkali tidak tahu apa yang mereka beli sampai saat di mana jasa yang konsumen beli tersebut sudah dikonsumsi. Yang selanjutnya ada sektor unggulan. Sektor unggulan perekonomian adalah yang memiliki ketangguhan dan kemampuan tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai tumpuan harapan pembangunan ekonomi. Sektor unggulan merupakan tulang punggung dan pergerakan perekonomian, sehingga dapat juga disebut sebagai sektor kunci atau sektor pimpinan perekonomian suatu wilayah. Kriteria sektor unggulan akan sangat bervariasi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah. Di antaranya, yang pertama ada sektor unggulan tersebut memiliki laju tumbuh yang tinggi. Yang kedua, sektor tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar. Yang ketiga, sektor tersebut memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang. Yang keempat, dapat juga diartikan sebagai sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.